Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komas Sudayaswana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau ujian tengah semester mata kuliah konseling nafsa yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons serta asistennya Iwayan Eka Paramarta SPD MPD. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini saya akan mereview tentang UTS konseling nafsa oleh saya Komas Sudayaswana dengan NIM 18 110 110 16 kelas BKA semester 5. Yang pertama soal 1 pengertian konseling nafsa. Pengertian konseling nafsa yang pertama, pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah atau konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Sedangkan pengertian nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikoterapika, dan obat-obatan terlarang. Jadi, konseling nafsa adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, penyebab dan dampak penggunaan nafsa. Penyebab penggunaan narkoba atau nafsa, yang pertama itu ada gaya hidup antara ideal self versus real self. Yang kedua, adanya broken heart, di mana adanya rasa kesal terhadap seseorang. Yang ketiga, broken home, tidak mampu menerima secara nyata perpisahan orang tuanya. Yang keempat, konflik berpikir, ini seperti masalah di rumah, problem di sekolah, konflik dengan diri sendiri yang tidak bisa diselesaikan. Yang kelima, dorongan libido seks yang terlalu tinggi. Yang keenam, pekerjaan yang menuntut menyelesaikan yang cepat dan mengerjakan siang dan malam tanpa henti. Yang terakhir, rasa rendah diri atau inferior. Misalnya, akan presentasi ia merasa takut, malu sehingga menjadi seorang yang introvert. Maka dengan menghilangkan rasa malu itu dan introvert itu, ia memilih untuk menggunakan nafsa atau sebagainya. Ini adalah penyebab dari penggunaan nafsa. Yang pertama itu kehilangan keseimbangan tubuh, yang kedua halusinasi atau perubahan kesadaran, yang ketiga penyakit jantung, yang keempat sulit tidur, yang kelima dehidrasi, yang keenam bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Yang selanjutnya soal ketiga, jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa itu ada 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, di mana narkotika itu terdiri dari sedatin, morfin, heroin, ganja, dan kokain. Untuk yang psikotropika ada metakunol, rohypnol, sedatin, dan valium. Untuk zat adiktif seperti boras, pewarna, dan lain sebagainya. Soal 4, isi bab buku konseling nafsa. Di sini ada cover dari buku konseling nafsa dari Profesor Dr. Iketut Darsana MPD. Ini adalah cover buku dari beliau. Ini adalah daftar isi dari buku konseling nafsa dari Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons sendiri. Selanjutnya penjelasan isi bab 1, 2, 3, dan 4 buku konseling nafsa.
Pertama-tama di bab 1 terdapat, eee, nafsa, di mana terdiri dari definisi, jenis, dan akibat penyalahgunaan nafsa. Di bab kedua terdapat konseling di mana di antaranya tujuan, karakteristik hubungan konselor dengan, pecandu, konselor adiksi, kompetensi konselor adiksi. Di bab 4 itu ada adiksi, di mana di dalamnya ada pendahuluan, penyebab, tanda, ciri, dan relapse atau prevention. Di bab 4 itu terdapat kasus-kasus nafsa. Di dalam buku tersebut terdapat 36 kasus-kasus nafsa. Selanjutnya soal yang keenam, video konseling nafsa. Video konseling nafsa itu saya sudah buat dan saya mengambil contoh kasus 11 dari buku tersebut, di mana kasus 11 itu adalah keluarga broken home. Yang saya sudah buat konselingnya dan saya sudah upload di YouTube dengan URL atau link yang sudah saya bagikan tersebut. Baik, sekian dari tadi hasil penjelasan UTS dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.